Oke, selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar baca laporan keuangan. Kita akan jadi detektif. Kita akan bongkar lapis demi lapis saham PT Indomobil Multijasa atau IMJS. Anggap saya sebagai partner Anda yang akan memandu langkah demi langkah untuk mengungkap apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angka ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang mungkin bikin banyak investor penasaran. Kenapa harga saham IMJS di pasar kelihatannya jauh banget dari nilai perusahaannya? Apa pasar salah lihat dan kita baru saja menemukan sebuah harta karun terpendam? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah jebakan yang belum kita sadari? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Ini adalah peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pengenalan dasar, lalu kita bedah mesin bisnisnya, kita periksa kesehatannya, sampai nanti kita tiba di kesimpulan akhir. Oke, langkah pertama dalam setiap analisis, dan ini yang paling fundamental, kita harus tahu dulu siapa nahkodanya. Siapa yang punya perusahaan ini? Ingat, saat Anda membeli saham, Anda itu bukan cuma beli selembar kertas, tapi Anda sedang bermitra dengan pemiliknya. Nah, perhatikan baik-baik. IMJS ini bukan pemain tunggal. Dia adalah bagian dari keluarga konglomerat raksasa, Grup Indomobil, dan Grup Salim. Apa artinya ini buat kita sebagai investor? Artinya, ada jaring pengaman, ada akses ke modal dan jaringan bisnis yang luar biasa besar. Ini adalah sebuah kemewahan yang gak dimiliki banyak perusahaan lain. Oke, kita sudah tahu siapa pemiliknya. Sekarang waktunya kita buka kap mesin IMJS. Sebenarnya uang perusahaan ini datangnya dari mana? Penting untuk diingat ya, di balik kode saham IMJS yang kita lihat di layar, itu ada bisnis yang benar-benar bergerak. Ada truk yang ngangkut barang, ada mobil yang disewa perusahaan, dan ada orang-orang yang usahanya terbantu lewat pembiayaan. Inilah ekonomi real yang membuat Indonesia berputar, dan IMJS ada persis di tengah-tengahnya. Jadi, bisnis IMJS ini ditopang oleh dua pilar utama. Ada Indoren yang fokus di penyewaan kendaraan, dan ada Indomobil Finance yang fokus di pembiayaannya. Keduanya ini seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan menjadi jantung dari pendapatan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur, yaitu laporan keuangan. Karena angka itu tidak pernah berbohong. Mari kita lakukan semacam medical check-up untuk IJS, kita lihat apa yang sehat, dan di mana ada potensi penyakit yang perlu kita waspadai. Hasil pemeriksaannya cukup menarik, seperti koin dengan dua sisi. Di satu sisi, kinerjanya positif, labanya konsisten, dan valuasinya kelihatan murah banget. Tapi di sisi lainnya, ada beberapa lampu kuning yang menyala. Laba bersihnya sempat turun, dan ada satu gajah di dalam ruangan yang harus kita bicarakan, yaitu utang. Dan inilah angka yang mungkin bikin banyak investor mikir dua kali. Rasio utang terhadap modalnya lebih dari 500%. Gampangnya gini, untuk setiap Rp1 modal sendiri, perusahaan ini punya utang lebih dari Rp5. Ini angka yang jujur aja sangat tinggi. Coba bayangkan begini, punya utang besar itu satu hal. Tapi kalau arus kas dari operasi bisnis nggak cukup kuat untuk menopang beban utang sebesar itu, nah itu masalah lain. Sebagai mentor, ini adalah alarm pertama yang harus saya bunyikan untuk Anda. Ini adalah risiko utamanya. Menyadari masalah ini, manajemen tentu nggak tinggal diam. Mereka melakukan sebuah manuver korporasi yang sangat besar di akhir tahun 2025 untuk mencari amunisi baru. Mari kita bedah langkah strategis mereka. Sebelum lanjut, apa sih itu rights issue? Sederhananya, perusahaan itu ibarat ketok pintu kepada pemiliknya, yaitu pemegang saham lama. Mereka bilang, kami punya rencana besar untuk tumbuh, apakah Anda mau ikut menanamkan modal tambahan dengan harga spesial? Ini cara menggalang dana dari keluarga sendiri. Dan slide ini menunjukkan betapa cerdas dan fokusnya rencana mereka. Langkah 1, kumpulkan dana segar. Langkah 2, suntikan dana itu langsung ke mesin uang utamanya, yaitu Indoren. Dan langkah 3, Indoren pakai uang itu untuk membeli lebih banyak mesin cetak uang, dalam hal ini kendaraan baru, untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi. Sangat logis. Oke, kita udah paham bisnisnya, kondisi keuangannya, dan strategi ke depannya. Sekarang, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Sebetulnya, berapa sih harga wajar untuk perusahaan ini? Disinilah seni dan sains dalam valuasi saham bertemu. Angka ini adalah harga yang disepakati oleh pasar belum lama ini. Rp159 per lembar saham. Coba catat angka ini. Ini adalah harga di etalase toko. Nah, sekarang bandingkan harga di etalase tadi dengan nilai asli barangnya.
Coba lihat, nilai bukunya saja, artinya nilai aset bersih perusahaan, itu ada di angka Rp519, jauh di atas harga pasar. Bahkan, beberapa perhitungan lain menunjukkan nilai intrinsiknya bisa mencapai 849. Anda lihat kan, ada jurang perbedaan yang sangat-sangat lebar di sini. Bahkan, platform analisis independen juga menyuarakan hal yang sama. Mereka sampai bilang, saham ini bisa jadi undervalued hingga 81%. Ini semakin memperdalam misteri yang kita coba pecahkan dari awal. Kenapa pasar menghargai perusahaan ini begitu rendah? Baik, kita sudah kumpulkan semua kepingan puzzle-nya. Sekarang waktunya kita rangkai menjadi sebuah gambaran utuh. Sebagai mentor Anda, inilah rangkuman akhir dari saya. Kita akan menimbang antara potensi keuntungan dan resiko yang harus ditanggung. Nah, ini dia timbangannya. Di satu sisi, ada harta karun, valuasi yang super murah, dukungan dari konglomerat, dan rencana pertumbuhan yang jelas. Tapi di sisi lain, ada beban yang sangat berat, utang yang masif, dan laba yang baru saja mengalami penurunan. Pertanyaannya, mana yang akan lebih berat bobotnya? Pada akhirnya, semua kembali pada Anda sebagai investor. Profil resiko seperti apa yang Anda miliki? Apakah Anda seorang pemburu harta karun yang berani mengambil resiko demi potensi imbal hasil yang besar? Atau Anda adalah investor konservatif yang lebih memprioritaskan keamanan dari beban utang? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan apakah IMJS adalah saham yang tepat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam ini.